Halo guys, selamat datang kembali di podcast Hima IPA FIPA UNY Official episode 10. Sebelumnya, perkenalan dulu ya, namaku Marsha Aulia Firasavana dan temen aku Ataya Naura Maharani. Nah, kali ini kita ditemani sama narasumber yang keren banget loh, yaitu Kak Bening Sukmadwino. Halo Kak Bening. Halo Marsha, halo Ataya. Oh ya, selama beberapa menit ini kita bakal nemenin kalian nih bincang-bincang soal masalah education, how to be teacher. Sebelumnya Kak Bening boleh memperkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan aku Bening Sukmadwino, bisa dipanggil Bening, mahasiswa pendidikan IPA angkatan 2022 dan saat ini berada di BSO IPA Mengajar sebagai direktur. Salam kenal. Salam kenal juga Kak Bening. Oh iya, Kak Bening ini merupakan salah satu mahasiswa aktif pendidikan IPA angkatan 2022. Dan juga Kak Bening ini merupakan salah satu pengurus inti dari BSO IPA Mengajar loh. Dan jabatan Kak Bening ini sebagai direktur dari BSO itu sendiri. Oh iya, katanya mahasiswa IPA itu banyak loh yang lolos kampus mengajar tahun ini. Wah, betul banget nih. Oh iya, ngomong-ngomong soal kampus mengajar, Kak Bening ini merupakan salah satu yang termasuk mahasiswa yang lolos kampus mengajar tahun ini. Oh ya, dimana Kak Bening itu nggak cuma lolos kampus mengajar aja, tapi Kak Bening itu juga mengikuti berbagai macam kegiatan, baik tingkat departemen maupun universitas loh. Wah, keren juga ya Kak Bening ini. Nah, karena tadi aku sempat sebutin sekilas nama narasumbernya, kali ini aku mau jelasin lebih lengkapnya lagi nih siapa orang yang aku ajak bicara ini. Oke, mungkin kita sapa dulu nggak sih? Halo Kak Bening. Halo. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau kalian gimana? Oke, kalau dari aku sendiri alhamdulillah baik juga ya. Kalau Ataya? Baik juga. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Kak, kesibukan akhir-akhir ini ngapain aja ya? Kesibukan aku akhir-akhir ini karena lagi ikut kampus mengajar, pastinya ada di sekolahan yang ngajar anak-anak gitu. Terus sama kalian juga, aku biasanya ngerjain tugas kuliah dan organisasi di BSO. Oh ya, pas banget nih Kak Bening ini kan ngomongin tentang gimana sih caranya jadi guru. Apalagi kan kita mahasiswa pendidikan IPA ya, yang pastinya tuh kalau lulus tuh pengen jadi guru gitu. Mungkin aku mau nanya nih sama Kak Bening, apa sih itu Kak BSO IPA Mengajar? BSO IPA Mengajar, dari namanya dulu ya. BSO sendiri itu kepanjangannya adalah Badan Semi Otonom. Jadi BSO IPA Mengajar ada di bawah naungan Hima IPA FIPA UNY. Kita punya slogan yaitu Fun Education atau pembelajaran yang menyenangkan. Biasanya kita fokus ke bidang sosial pendidikan. Jadi kita ngajar anak-anak dan melatih kemampuan pedagogi kita. Di BSO ada pengurus inti dan juga ada 3 divisi. Ada 3 divisi nih teman-teman. Mungkin Kak Bening boleh jelasin nggak 3 divisi itu apa aja sih? 3 divisi itu yang pertama ada DNA atau Domestic Nature Academician, yang kedua ada RNA atau Real Nature Academician, dan yang terakhir mRNA atau Media and Relationship Nature Academician. Tadi kan disebutin Kakak bahwa BSO ini di bawah naungan dari Hima IPA. Nah, kita mau tahu nih bedanya Hima IPA sama BSO IPA Mengajar itu apa ya? Kalau untuk perbedaan mungkin yang paling kelihatan ya, kalau misalkan di Hima ranah kerjanya itu kan ke sesama mahasiswa atau ke departemen. Sedangkan kalau di BSO itu kita langsung terjun ke masyarakat. Jadi kita mewadahi untuk mahasiswa IPA melatih kemampuan mengajar atau pedagogi gitu. Oh ya, ngomongin soal tadi ya terjun ke masyarakat. Nah, mungkin boleh dikasih tahu nggak Kak, prokek dan juga proker dari BSO IPA Mengajar sendiri tuh gimana sih? Mungkin dari pengurus inti dulu ya. Iya. Kalau untuk pengurus inti kita kan ada direktur, terus 2 sekretaris dan juga 2 bendahara. Untuk program kerja dan kegiatannya mungkin mirip-mirip sama pengurus inti pada umumnya. Kita ada open recruitment, terus kita juga ada upgrading, temu perdana, musyawarah anggota, dan juga kita ada kegiatan open volunteer untuk mewadahi mahasiswa IPA yang non pengurus supaya bisa ikut sama BSO belajar
mengajar gitu, jadi bisa melatih kemampuan pedagoginya. Kemudian kita juga ada SDP mengajar yang masih satu rangkaian dengan PKKMB departemen, dan kita juga ada temu kangen. Temu kangen itu biasanya kita kayak ngobrol-ngobrol dan sharing sama relawan. FYI, relawan itu adalah sebutan untuk pengurus BSO yang udah demis gitu. Terus kita juga ada DNA. DNA itu karena mereka ranahnya di bidang pendidikan formal, jadi kita ada program kerja LED atau Light of Education, kayak kita ngajar ke SMP gitu, membantu sekolah yang membutuhkan dalam pelajaran IPA, karena kita kan mahasiswa IPA. Terus kita juga ada TOPS, Training Lesson of Plan and Syllabus. Jadi kita belajar gimana sih caranya untuk membuat rancangan pembelajaran buat murid-murid itu kayak apa yang bagus, seperti itu. Terus untuk kegiatannya dari DNA ada tips lahap soal. Jadi kita memberi konten buat anak-anak yang membutuhkan gimana sih caranya menyelesaikan soal-soal yang hot. Untuk RNA karena bidangnya itu di non formal, kita ada bimbingan belajar. Bimbingan belajarnya biasanya kita laksanain di Sanggar Pringwulung. Nah, itu rutin, biasanya 1 minggu kita 1 kali ke sanggar itu untuk ngajarin anak-anak. Kemudian kita juga ada Fun Science. Fun Science itu kita praktikum sederhana yang menyenangkan buat anak-anak, biar mereka itu mengenal dan ngerti, oh kalau IPA itu tuh bisa loh dibungkus dengan cara yang menyenangkan, dan IPA itu deket sama kehidupan kita sehari-hari. Nah itu, terus ada juga kunjungan sanggar itu biasanya kita datang ke sanggar belajar yang di luar Hima IPA, di luar BSO gitu ya. Kita mencari ilmu gimana sih cara pengelolaan di sanggar tersebut, terus konten-konten pembelajaran itu seperti apa supaya bisa kita terapkan di BSO. Terakhir ada mRNA itu kurang lebih sama ya kayak Medinfo dan juga Humas jadi satu. Biasanya mereka mengelola media sosial, jadi semua konten-konten itu yang mengelola dari mRNA. Kemudian mereka juga ada temu komunitas. Kalau temu komunitas kita biasanya kayak apa ya, mempertemukan BSO dengan komunitas-komunitas yang juga bergeraknya itu di bidang sosial pendidikan sama kayak BSO. Nanti kita sharing program kerja dan juga kegiatan, dan kalau misalkan ada program kerja yang bisa kita laksanain, kita terapkan gitu di BSO. Dan terakhir ada majalah digital kebetulan juga collab ya sama Medinfo buat pembuatannya, jadi kayak rekap kegiatan selama 1 kepengurusan. Wah, ternyata proker dan program dari BSO itu banyak banget ya. Iya, benar. Boleh ini nggak sih Kak, apa ya, kan tadi udah tanya tentang apa itu BSO dan juga proker dan programnya. Kita penasaran banget nih, alasan dulu Kak Bening join BSO itu karena apa? Ini kayaknya curhat ya jadinya. Awalnya sebenarnya kan aku masuk ke pendidikan IPA itu nggak yang pengen-pengen banget. Emang suka IPA, tapi sebenarnya nggak pengen jadi guru gitu kan. Nah, masuk pendidikan IPA itu kayak ya udahlah asal-asalan, yang penting cobain aja dulu gitu. Nah, terus waktu PKKMB departemen kita kan ada SDP mengajar. Nah, waktu suruh milih itu aku emang pilihan pertama ke SDP mengajar karena menurut ya udah sih pendidikan IPA kayaknya yang penting ngajar aja gitu. Aku ambil itu dan ternyata lolos di SDP mengajar. Waktu ikut kegiatan di IDO itu di Sanggar Pringwulung itu, waktu mengajar anak-anak itu rasanya kayak seneng gitu, lihat mereka tuh excited, mereka mau belajar, mereka semangat gitu. Dan dari situ aku merasa tersentuh ya, kayaknya lihat anak-anak mereka tuh sampai rebutan, Mbak aku mau nyobain dong, Mbak aku mau dong. Terus mereka juga inisiatif tanya kalau misalkan mereka nggak tahu. Nah dari situ aku merasa kayak ternyata jadi guru juga nggak buruk-buruk amat kok, nggak apa-apa lah. Nah akhirnya ternyata waktu aku tahu ada BSO IPA mengajar ini dan open recruitment, aku langsung daftar gitu. Jadi awal mula tertariknya. Jadi karena SDP mengajar itu ya Kak? Iya. Tertarik di BSO IPA mengajar. Oh ya tadi kayaknya disebutin sanggar gitu. Nah sanggar dari BSO IPA mengajar tuh di mana aja sih gitu? Kalau untuk sekarang sanggar kita itu masih satu ya, di Pringwulung. Itu masih deket sih kalau dari UNY, karena kita belum cari-cari sanggar lain, belum menemukan yang kira-kira cocok buat dijadiin sanggarnya BSO. Kalau boleh tahu itu di daerah mana Kak? Di daerah Pringwulung, aduh aku kalau sudah jelasin alamat gitu kurang bisa. Tapi intinya deket dari Iya, kampus juga ya? deket dengan Selokan Mataram yang ke arah Sturan itu. Nah itu deket-deket situ. Mau tanya lagi. Nah, tadi kan disebutin bahwa karena SDP mengajar ya alasan jadi tertarik BSO, karena tadi berinteraksi dengan anak-anak, karena anak-anak
aktif juga. Dan kalau boleh tahu nih, pengalaman menarik selama mengajar di Sanggar itu apa aja? Yang menarik itu banyak sih sebenarnya. Kan kalau di Sanggar kita ketemu anak-anak karakternya macam-macam, beda-beda. Ada yang nurut banget, ada yang ngeyel dan lain-lain. Dan cara mereka belajar pun beda-beda. Ada yang maunya sambil lari-larian, ada juga yang langsung diem harus fokus gitu. Nah, menariknya ketika kita tuh udah nyiapin suatu rencana pembelajaran nih, kita udah nyiapin hari ini materinya ini. Gak taunya pas sampai sana anak-anaknya, Mbak aku nggak mau belajar, maunya main aja gitu. Kan kita juga bingung ya, aduh ini gimana, udah disiapin, anaknya nggak mau belajar. Jadi harus putar otak gimana sih caranya supaya anak-anak tetap bisa belajar walaupun dikemas dengan cara yang menyenangkan kayak main games kayak gitu. Itu yang paling menarik sih menurut aku. Tapi ada pernah nggak kayak susah ngatur anak-anak gitu apa ya, kan kadang tuh anak-anak pengen main gitu, tapi kalau misalkan cara ngaturnya biar mereka fokus gitu? Biasanya kita pakai ice breaking. Ice breaking itu kayaknya kunci buat apa ya, mengkondusifkan anak-anak yang tadinya mereka kayak udah semrawut, udah kemana-mana, udah asik sendiri. Kita ajakin buat ice breaking game sebentar. Nanti mereka otomatis kan tertarik lagi ya. Ya walaupun itu secara berkala itu memang harus dilakuin terus karena anak-anak kan emang cepat bosen gitu. Iya Kak, kalau boleh tahu yang ikut Sanggar tuh biasanya anak-anaknya tuh kelas berapa sih Kak? Kalau di Sanggar itu macam-macam, ada yang dari yang belum sekolah pun ada, misalkan 5 tahun, 4 tahun gitu ada sampai SMP. Oh, sampai SMP. Iya. Oh iya, tadi kan kayaknya aku dengernya ada itu ya, lahap soal. Iya. Nah, itu tuh yang buat soalnya tuh dari BSO-nya sendiri, ada timnya sendiri gitu atau cari dari website atau gimana Kak? Oke, untuk tips lahap soal itu sumber soal-soalnya biasanya kita cari dari soal ujian, ASMD, UN, dan lain-lain kayak gitu. Nanti kita ambil yang dia tuh tingkatannya soal hot, nanti baru kita bahas penyelesaiannya gimana. Dan lahap soal itu yang bikin semua anggota BSO atau hanya satu bidang? Kalau untuk pilihan soal-soalnya biasanya kita kerjasama setiap divisi itu ngisi berapa, cari apa ya sumber soal gitu kan. Nanti yang jadi talentnya, karena itu konten talentnya dari DNA, karena itu kan juga kegiatannya dari DNA. Tapi untuk pembuatan kontennya kita kerjasama sama mRNA, jadi mereka yang mengolah hasil kontennya dan di-upload ke media sosial. Iya. Oh ya Kak, ngomongin soal BSO nih ya, pasti kan ada manfaatnya sih Kak buat ikut BSO gitu. Kalau manfaat dari yang aku dapetin ya, aku jadi belajar sabar dan juga bisa ngelola emosi sendiri ya, karena ya itu anak-anak kan ada yang ngeyel, ada yang tiba-tiba nangis gitu. Kalau misalkan kitanya ikut emosi kan jadinya makin nggak kondusif. Aku belajar gimana caranya mengelola anak-anak, makin tahu jenis-jenis ice breaking juga, terus bisa ngelatih public speaking, gimana sih caranya ngobrol dan menyampaikan materi ke anak-anak, karena kan itu juga beda ya sama kita ngajar ke sesama temen yang udah dewasa gitu, bahasanya itu harus dibikin lebih sederhana. Nah aku belajar tentang itu. Mungkin ini untuk terakhir, pesan buat pengurus BSO dari Kak Bening. Oke, untuk pengurus BSO aku ada pesan, jangan bosen-bosen untuk mikirin media pembelajaran dan juga materi buat anak-anak. Jangan pernah capek buat belajar jadi guru, karena apapun itu kalau udah ketemu anak-anak pasti seneng kok. Oke, nah itu dia pembahasan kita bareng Kak Bening. Terima kasih ya untuk Kak Bening atas ceritanya dan juga sharing tentang ilmu-ilmunya. Semoga yang disampaikan Kak Bening tadi bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, sekian part 1 dari podcast Hima IPA FMIPA UNY episode 10 ini. Tungguin ya teman-teman di part 2-nya. Stay tune.